Salam jumpa kembali pada edisi Dogma Hukum dengan tema Wali Kota Medan mendukung polisi tembak mati begal. Sesungguhnya tema ini ya tema pada umumnya saja, tapi ini yang ngomong ini adalah seorang wali kota ya, yang dia dalam rangka menjaga keamanan warga daerah Medan, kemudian mendukung agar supaya begal untuk ditembak mati, atau setidaknya mendukung tembak mati begal ya, tembak mati begal oleh polisi ya. Jadi pertanyaan adalah, seharusnya dukungan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu loh, karena prinsipnya penegakan hukum itu dengan alasan apapun, prinsip ya, secara prinsip dengan alasan apapun itu tidak boleh mematikan orang ya, mematikan orang tidak boleh. Tapi kalau dihukum mati malah boleh gitu ya. Jadi mematikan oleh aparat penegak hukum prinsip itu tidak boleh. Tetapi kalau hakim menghukum mati itu boleh gitu. Jadi harus dibedakan. Kalau tembak mati itu ketika proses mendukung polisi tembak mati begal itu artinya proses penyidikannya. Dan proses penyidikannya itu harus mendasarkan prinsip praduga tak bersalah ya. Jadi kalau dukungan terhadap tembak mati begal, yang didukung tindakan kepolisian menembak mati terhadap begal, itu menurut saya dukungan yang bisa salah makna dalam konteks kewenangan yang dilakukan oleh polisi. Polisi itu tidak boleh menembak mati seseorang, itu tidak boleh. Itu hukumnya dilarang di dalam hukum ya. Kecuali satu, itu adalah pembelaan terpaksa. Atau dengan singkat kata atau lain kata, pelaku itu melakukan perlawanan terhadap polisi ketika dia mau ditangkap, dan karena mau ditangkap melawan, dia menggunakan senjata api yang bisa mematikan kepolisian atau polisi yang menangkapnya itu, maka dia harus nggak boleh ditembak lebih dahulu, harus ada namanya tembakan peringatan terlebih dahulu. Jadi kalau polisi terancam dalam posisi di mana dia kalau untuk menangkap itu terjadi perlawanan, dan perlawanan itu bisa mematikan atau membuat polisi bisa terluka atau mematikan polisi, maka ditembak lebih dahulu, 3 kali terlebih dahulu ya. Maksudnya di sini analisis terlebih dahulu terhadap situasi ini membahayakan polisi atau tidak. Kalau polisi merasa membahayakan itu, maka harus pakai 3 atau pakai syarat tadi, ada 3 kali peringatan, barulah tembak pun itu tidak boleh mematikan. Tembakan yang tidak boleh mematikan, tapi tembakan itu yang kira-kira bisa melumpuhkan pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah begal. Nah kalau itu dukungan itu terhadap tembak mati begal, ini yang menurut saya dukungan yang saya menganggap bahwa seorang wali kota tidak boleh ngomong seperti itu. Bahkan pimpinan kepolisian aja juga tidak boleh melakukan seperti itu. Karena apa? Kalau tembak mati ya, tembak mati begal itu maknanya menjadi berbeda dengan apa yang disebut sebagai kalau misalnya mendukung jaksa untuk menghukum mati atau menghukum yang terberat dan sebagainya, masih bisa koridor hukum. Tapi kalau mendukung tembak mati, saya kira itu dukungan yang bisa disalahartikan dan dimaknakan sebagai seorang wali kota yang juga dia adalah punya kontribusi dalam rangka, punya peran dalam rangka membangun kesadaran hukum ya. Sikap wali kota yang seperti itu menurut pendapat saya itu tidak boleh lah gitu. Sehingga seolah-olah akan menjustifikasi tindakan polisi untuk menembak mati begal. Padahal tembak mati itu salah, dan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan melanggar perangkat hukum yang lain. Maka di dalam hukum kepolisian itu ada alasan-alasan tertentu yang bisa ditoleransi untuk tembakan yang mematikan. Kalau itu kata-kata disampaikan itu tembak mati terhadap begal, itu saya khawatirkan itu seolah-olah menjustifikasi tindakan kepolisian untuk menembak mati. Meskipun dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditembak mati, karena hukumnya ada persyaratan-persyaratan seperti yang saya sampaikan. Saya kira itu catatan saya, sehingga dengan demikian kenapa Pak Bobi selaku wali kota Medan ini, kenapa dia tidak bergeser? Ini kan begal itu kan posisinya kan ada di tempat yang lain, yang dia
adalah sebut saja masyarakat pada umumnya dan pelakunya masyarakat pada umumnya. Kalau itu maksud melindungi rakyat juga, mestinya Pak Bobi juga menggeser kalimatnya tembak mati atau sebut saja itu hukum mati terhadap koruptor ya. Jadi saya kira lebih bagus orang akan mendukung. Kalau misalnya tembak mati koruptor mungkin tidak perlu didukung karena kata-kata tembak mati koruptor itu tidak boleh gitu. Karena mematikan orang tanpa prosedur hukum. Cukup aja Pak Bobi ini menyatakan bahwa kami akan bersihkan pegawai kami dari tindak pidana korupsi. Jika dia melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum seumur hidup. Ada dasar hukumnya. Atau kalau misalnya suatu saat dana tertentu dihukum mati, ada dasarnya gitu. Tapi ini tidak melanggar hukum. Saya kira begitu, maka temanya harus diganti bahwa wali kota mendukung agar koruptor dihukum mati. Saya kira itu lebih bagus. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya. Terima kasih.